Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Anita Atmawati. Saya adalah guru di SDN 03 Blorong, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas 11 Maret Surakarta. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja secara luring di SDN 03 Blorong, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 2 dengan pembelajaran tematik, materi, sifat-sifat benda, dan perkalian dalam bentuk penjumlahan berulang. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan kelancaran. Dipimpin Mas Abi. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, anak-anak masih ingat tidak pada pertemuan kemarin? Nah, pada pertemuan kemarin anak-anak sudah mempelajari materi apa? Tentang keragaman benda yang ada di sekitar kita. Nah, tentang keragaman benda. Anak-anak masih ingat wujud benda itu ada berapa macamnya? 3. Ada 3. Siapa yang berani jawab? Oh, Mbak Bella ada benda apa? Padat. Siapa lagi, Mbak Gita? Cair. Mbak Sofi? Gas. Ya, ada benda padat, benda cair, kemudian benda gas. Nah, sekarang coba sebutkan contoh benda padat. Siapa yang berani? Mbak Bella yang keras? Pensil. Pensil. Selain pensil apa, Mas Abi? Penghapus. Ya, padat banyak sekali di kelas ini. Ada pensil, penghapus, penggaris, buku, meja, kursi. Kemudian contoh benda cair. Air, apa lagi? Sirup, minyak. Ya, tepuk tangan untuk kita. Masih ingat tentang pelajaran yang kemarin? Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tema 2, itu bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah, pembelajaran keempat. Nah, kemudian tujuan pembelajaran ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat benda dengan benar. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat menyatakan perkalian 2 bilangan sebagai penjumlahan berulang dengan benar. Dan tujuan yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan LKPD dengan benar. Nah, anak-anak masih semangat? Kita tepuk semangat dulu agar anak-anak semangat belajar hari ini. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Ya, kita harus semangat belajar hari ini. Nah, sekarang ada sebuah percakapan. Ada Ibu dan Ali. Ya, Bu Guru akan meminta Mbak Bella untuk maju dan Mas Abizal silakan maju. Mbak Bella menjadi Ibu, kemudian Mas Abi menjadi Ali. Ya, dari Mbak Bella dulu. Tuangkan air ke dalam gelas sebagaimana bentuknya. Sekarang bagaimana kalau air di gelas dipindahkan ke dalam botol? Mas Abi. Nah, bagaimana simpulanmu, Adik? Ya, di sini kembali Mbak Bella. Ya, terima kasih Mbak Bella dan Mas Abi sudah berani maju untuk membacakan sebuah teks percakapan. Di sini ada sebuah percakapan dari Ibu dan Ali. Nah, ada peristiwa ketika air dituangkan ke dalam gelas, bentuknya seperti gelas. Tetapi ketika dipindahkan ke dalam botol, bentuknya berubah mengikuti bentuknya seperti botol. Kira-kira kenapa? Ya, nanti kita akan pelajari pada pertemuan hari ini. Nah, selanjutnya Bu Guru sudah membagi kelas ini menjadi 2 kelompok. Yang pertama itu ada kelompok 1, anggotanya Mbak Bella, Mbak Sofi, Mas Hafiz, dan Mas Aziz. Di kelompok 2 ada Mbak Gita, Mbak Dista, Mas Abizal, dan Mas Abizal. Semuanya sudah menempatkan diri di kelompoknya masing-masing. Nah, kemudian sekarang dikeluarkan alat tulis dan buku paketnya.
Kemudian buku paketnya dibuka halaman 29. Dibuka halaman 29. Sudah? Semuanya sudah dibuka halaman 29. Di situ ada materi tentang apa? Sifat benda. Tentang sifat-sifat benda. Nah, di situ ada beberapa alat dan bahan. Nah, sekarang anak-anak ambil alat dan bahannya di meja sebelah kanan dan sebelah kiri. Ada kelereng, air, pensil, sirup, minyak. Coba dicek dulu. Alat dan bahan yang pertama ada kelereng, coba diangkat kelerengnya. Sudah. Yang kedua air, coba diangkat airnya. Yang ketiga pensil, pensilnya. Yang keempat sirup. Yang kelima minyak. Yang keenam gelas. Gelasnya gelas plastik itu nggak apa ya? Gelas plastik nggak ya? Nah, gelas. Kemudian yang ketujuh botol air mineral. Diangkat botol air mineral. Ya, sudah lengkap semua ya alat dan bahannya. Ya, bukunya dipinggirkan dulu boleh bukunya. Sekarang Bu Guru akan membagikan LKPD. Ya. Sekarang Bu Guru akan membagikan lembar LKPD. Nanti dituliskan dulu namanya. Ya, dituliskan dulu nama masing-masing anak. Ditulis dulu namanya masing-masing. Oh, udah satu ya. Ditulis dulu namanya. Sudah dituliskan nama? Sudah. Nah, di sini nanti cara mengerjakannya, anak-anak melakukan pengamatan ketika kelereng itu dimasukkan ke dalam gelas dan dimasukkan ke dalam botol air mineral. Itu nanti bentuknya berubah atau tetap. Jika bentuknya tetap, yang dicetak di sebelah sini ya. Tetapi jika bentuknya berubah, yang dicetak sebelah sini. Terus nanti air berarti urutannya di bawahnya ya. Dicetak tetap atau berubah. Ya. Sampai nanti yang terakhir itu ada minyak. Sudah paham cara mengerjakan LKPD? Sudah. Ya, sekarang kelerengnya diambil, kelerengnya tadi. Berikan dulu video yang Ibu Guru putarkan. Anak-anakku coba sekarang amatilah ketika kelereng dimasukkan ke dalam botol air mineral. Kemudian kita amati bentuknya apakah berubah. Yang kedua, kelereng dimasukkan ke dalam gelas kaca. Apakah ada perubahan bentuk? Nah, seperti ini. Nah, nanti silakan dicentang pada tabel pengamatan di akhir video ini. Nah, coba sekarang dicentang di LKPD-nya tetap atau berubah. Satu kelompok jawabannya sama ya. Nah, sekarang disiapkan air. Airnya mana? Air dan gelasnya satu. Nah, perhatikan dulu video yang Ibu Guru putarkan. Air kita masukkan ke dalam botol air mineral berikut ini. Kemudian nanti dipindahkan pada gelas
air. Pensil. Coba semuanya disiapkan dulu pensilnya satu saja. Kemudian botol air mineral dan gelas, satu gelas. Ya, perhatikan dulu video berikut ini. Yang ketiga, apakah bentuknya berubah ketika pensil ini kita masukkan ke dalam botol air mineral, kemudian kita pindahkan pada gelas kaca berikut ini? Kira-kira menurut anak-anak apakah bentuknya berubah? Ya, sekarang pensilnya dimasukkan dulu ke botol air mineral. Ya, ya diamati. Kemudian pensilnya dipindahkan ke gelas. Coba pensilnya dipindahkan ke gelas. Dipegang. Bentuk pensilnya berubah atau tetap? Nah, dicentang. Sudah belum? Nah, selanjutnya sirup. Coba semuanya disiapkan dulu sirup, botol air mineral dan gelas. Ya, yang lain membantu temannya. Perhatikan dulu videonya cara mempraktekkan. Ketika kita menuangkan sirup ke dalam botol air mineral, apakah terjadi perubahan bentuk? Selanjutnya, ketika sirup ini kita tuangkan ke dalam gelas kaca, apakah mengalami perubahan bentuk? Jika ya, silakan beri tanda centang pada tabel pengamatanmu. Nah, sekarang sirupnya dituang dulu ke dalam botol air mineral. Ya, lagi agak banyak. Lagi terus sampai kelihatan sampai atas. Coba diamati. Kemudian dipindahkan ke gelas. Ada yang memegangi gelas. Bagaimana bentuk sirupnya? Bentuk sirupnya bagaimana? Berubah atau tetap? Silakan dicentang pada tabel pengamatan. Kemudian pengamatan yang terakhir itu ada minyak. Coba minyaknya semuanya dipegang dulu. Minyak, botol air mineral, minyak, gelas dan botol air mineral. Coba perhatikan dulu video berikut ini. Perhatikan dulu ya. Terakhir, sekarang amati dan perhatikan ketika minyak kita tuangkan ke dalam botol air mineral seperti berikut. Apakah bentuknya mengalami perubahan? Jika iya, silakan centang pada tabel pengamatanmu. Selanjutnya, ketika minyak tersebut kita tuangkan ke dalam gelas kaca, apakah bentuknya mengalami perubahan? Jika ya, jangan lupa beri centang pada tabel pengamatanmu. Nah, sekarang minyak gorengnya dituang dulu ke dalam botol air mineral. Mas Abi dibantu teman yang lain. Ada yang memegangi sebentar. Ditaruh di sini biar semuanya ada yang memegangi. Ya, Mas. Ya, Mas. Masih sambil ya, sampai kelihatan sampai atas nggak apa-apa. Coba diamati dulu. Kemudian dipindahkan ke dalam gelas. Coba dipindahkan ke dalam gelas. Bagaimana bentuknya? Berubah atau tetap?
Sudah? Nah, sekarang alat dan bahannya bisa dikembalikan ke meja sebelah kanan dan sebelah kiri. Sekarang duduk kembali. Nah, sekarang anak-anak, yang terakhir itu ada soal dari kegiatan yang sudah dilakukan tadi. Kesimpulannya itu bagaimana? Ada benda padat dan benda cair tadi. Ada benda padat dan benda cair. Kesimpulan anak-anak bagaimana? Ketika benda padat dipindahkan tempat, itu berubah atau tetap? Nah, ditulis. Padat dipindahkan ke suatu tempat, bentuknya bagaimana? Sudah selesai semua? Jika sudah, di sini dulu ada sebuah lagu, ya. Ya, coba nanti anak-anak mengikuti lagunya. Semuanya bernyanyi ya. Wujud benda ada tiga, benda padat cair gas, yang padat tidak berubah jika masuk ke wadah. Bagaimana dengan yang cair berubah sesuai wadah? Berubah tidak terlihat, bentuknya sesuai tempat. Kita tadi kan sudah mempraktekkan atau melakukan pengamatan menggunakan botol-botol, ya. Nah, kemudian dari gambar ini, dari botol tadi, di sini Bu Guru sudah punya gambar botol-botol. Ada beberapa gambar botol. Ada berapa kotak ini? Ada 4 kotak. Masing-masing kotak berisi berapa botol? 2, dan 2. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang perkalian. Perkalian itu adalah bentuk dari penjumlahan berulang. Dari botol ini nanti dijumlahkan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2, ada berapa jumlah botolnya? Sekarang Guru juga punya video. Nah, coba sekarang perhatikan dulu videonya dulu ya. Kemudian contoh soal berikutnya. Contoh soal berikutnya ada soal Alisa membeli 3 kotak lilin. Tiap kotak berisi 6 lilin. Berapa banyak seluruh lilin yang dibeli oleh Lisa? Ada berapa kotak tadi? Lilinnya ada 3. Kita ambil 3 tempat atau 3 kotak. 1, 2, 3. 3 dan 3 kotak lilin. Masing-masing kotak jadi isinya ada 6 lilin. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 3 dikali 6 sama dengan 18. Nah, dari video tersebut anak-anak sudah bisa. Sekarang LKPP-nya dibuka di sebaliknya. Itu ada beberapa gambar. Nah, kemudian diambil alat yang ada di meja, gelas plastik dan sedotan, diambil dulu. Gelas plastik dan sedotan itu nanti digunakan untuk mengerjakan soal 4 dan
Dari kelompok 2 siapa yang mau komentari? Ya, berdiri Mbak Kita, berdiri yang keras. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, Ibu Guru akan melakukan analisis dan evaluasi. Pada kegiatan hari ini, anak-anak sebelum mengerjakan LKPD itu harus membaca dulu petunjuknya, mendengarkan dulu penjelasan Ibu Guru. Kemudian dalam mengerjakan tugas itu harus berdiskusi dengan temannya, bekerja sama dengan teman di kelompoknya. Kemudian setelah selesai berdiskusi, ada perwakilan dari kelompok yang maju untuk membacakan hasil diskusinya. Kemudian dari kelompok lain memperhatikan dan memberikan tanggapan. Nah, kemudian sekarang LKPD-nya dikumpulkan. Ibu Guru akan menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini tadi. Anak-anak sudah belajar apa? Kita tadi sudah belajar apa? Ya, sudah belajar sifat-sifat benda. Ada benda apa saja tadi? Iya, sudah belajar tentang sifat-sifat benda. Ada benda padat. Bagaimana benda padat jika dipindahkan ke tempat yang lain? Bentuknya tetap. Kemudian benda cair. Jika dipindahkan ke tempat yang lain, bentuknya bagaimana? Kemudian kita juga sudah belajar matematika. Tentang apa tadi? Tentang apa Mbak Kita? Perkalian. Perkalian dalam bentuk penjumlahan pengulangan. Ya, untuk pembelajaran hari ini sudah paham semua? Jika sudah, Bu Guru ada soal evaluasi. Di sini ada 4 soal. Ini nanti dikerjakan secara mandiri, ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Ada 4 soal. Nah, nomor 1 dan 2 ini tentang pengamatan tadi. Yang ketiga dan 4 itu matematika. Anak-anak bisa menggunakan gelas plastik dan sedotan tadi. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Benda apa yang sifatnya sama dengan air? Nah, untuk soal evaluasinya sudah selesai semua ya. Nah, sekarang Ibu Guru mempunyai lembar refleksi. Apakah anak-anak senang mengikuti pelajaran hari ini? Senang tidak? Nanti anak-anak menuliskan hal menarik apa yang disukai anak-anak. Apa ketika mengerjakan matematika, apa ketika melakukan pengamatan, ya. Kemudian yang nomor 2, ini nanti dicetak salah satu gambarnya. Yang ketiga, yang dirasa